Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat, para jemaah sekalian, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari istimewa, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada kemungkinan Jumat atau Sabtu, ya, tanggal 1-nya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah mempersiapkan diri kita untuk berpacu dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat istimewa. Kenapa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut begitu mulia dan istimewa. Wal fajar walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran jumhur ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir, diantaranya sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua, Nabi SAW mengabarkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung dan mulia, karena dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Karena ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba, hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya, seraya mengatakan, apa yang diinginkan oleh hambaku? Mereka ingin apa? Saya akan penuhi permintaan mereka. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hari Arafah adalah hari yang sangat mulia, dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Karena di sana ada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, a'zamul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qarri. Hari yang paling agung di sisi Allah SWT adalah hari penyembelihan,
yaitu 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, wa yaumul qar, dan hari qar. Hari qar yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, tanggal 11 Dzulhijjah. Yang menjadi pembahasan adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah, yang disebut juga dengan yaumul hajjil akbar, hari haji besar. Karena kebanyakan amalan manasik haji para jemaah haji adalah pada tanggal 10. Yang kelima, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Karena ya, terkumpul di dalamnya berbagai macam amal ibadah inti, amal ibadah besar, seperti puasa, seperti umrah dan haji, seperti ibadah kurban, seperti sholat hari raya Idul Adha, seperti ya memperbanyak zikir, takbir, ya, dan lain sebagainya. Sampai-sampai dahulu para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama, 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama berdasarkan hadis-hadis tadi, dan sebagian ulama mengatakan 10 akhir bulan Ramadan lebih utama karena ada malam Lailatul Qadar, dan sebagian menengahi, kalau siangnya maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama, kalau malamnya maka 10 akhir bulan Ramadan lebih utama. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Dan ini pendapat yang sangat kuat, memadukan antara dua pendapat tadi, ya. Intinya banyak masyarakat kita mungkin sudah tahu tentang keutamaan Ramadan, tapi masih jarang yang tahu tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya tugas kita ayyuhal ikhwah, para penuntut ilmu, adalah untuk menyebarkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita, sehingga tersebarlah sunnah, tersebarlah ya syiar-syiar Islam. Kita ajak keluarga kita, ajak masyarakat kita untuk semangat beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana dahulu para ulama ussalaf. Sa'id bin Jubair, beliau apabila memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beliau semangat beribadah sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, dahulu para salaf juga takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sampai dikatakan oleh Maimun bin Mihran, saya memperumpamakan mereka seperti ombak di lautan, saking banyaknya orang yang bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apalagi puasa Arafah. Kata Aisyah, tidak ada hari dalam setahun yang lebih aku cintai, yang lebih aku bersemangat untuk melakukan puasa tersebut ketimbang hari Arafah. Bahkan kata Sa'id bin Jubair, bangunkan keluarga kalian, pelayan-pelayan kalian agar bisa sahur di hari Arafah. Ya, intinya ayyuhal ikhwah, mari kita menyongsong 10 awal bulan Dzulhijjah dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk semangat dan istiqamah dalam ibadah, mempersiapkan bekal untuk kampung akhirat kita. Ya, tidak lupa perbanyak doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu, karena tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala mungkin Rabu depan kita bahas secara khusus tentang hadis-hadis seputar 10 awal bulan Dzulhijjah karena momentum, ya, karena momentum. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang 40 hadis manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai pada hadis yang ke-18.
mahalnya nikmat keamanan negara. An Salamata ibni Ubaidillah ibni Mihsan al-Khatmi an Abi wa kanat lahu suhbah. Dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi, dari ayahnya. Ayahnya berarti Ubaidillah bin Mihsan, dan beliau termasuk sahabat Nabi. Sahabat adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan, dan itu adalah suatu predikat ya yang sangat bergengsi, seorang menjadi sahabat Nabi SAW walaupun cuma sebentar, walaupun cuma bertemu sebentar, itu adalah suatu kemuliaan. Qala Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih, siapa di antara kalian yang hidup secara aman perjalanannya, ini nikmat keamanan. Mu'afa fi jasadih, sehat badannya, berarti ini nikmat kesehatan. Tadi nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan setiap harinya, yakni bisa makan. Ini nikmat perekonomian. Jadi siapa yang mendapatkan tiga macam nikmat, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat perekonomian, kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan terkumpul padanya nikmat dunia. Artinya nikmat dunia itu intinya kembali kepada tiga nikmat ini, ya, kembali kepada tiga nikmat ini. Kalau seorang dikasih tiga nikmat ini, berarti seakan-akan nikmat dunia telah terkumpul kepadanya semuanya, yaitu nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat perekonomian. Baik, hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita tentang tiga macam nikmat ini, ya, keutamaan tiga macam nikmat ini, yaitu nikmat apa? Keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat, ya, perekonomian. Karena ini adalah sebuah nikmat, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, wajib bagi kita untuk merawatnya. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Seorang penyair mengatakan, kalau kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat itu baik-baik, karena kemaksiatan bisa menjadikan hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba itu merupakan faktor dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur maka nikmat itu akan langgeng, terjaga, awet, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat yang sangat bagus dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qayyidu an-ni'ama bisyukri, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan syukur. Makanya syukur itu ayyuhal ikhwah digelari oleh para ulama dengan al-hafidh. Syukur itu digelari oleh para ulama dengan apa? Al-hafidh. Al-hafidh itu artinya penjaga. Ya. Kenapa syukur itu digelari dengan al-hafidh? Karena dia menjaga nikmat-nikmat Allah supaya tidak hilang, supaya tidak dicabut oleh Allah SWT. Intinya kita wajib mensyukuri tiga macam nikmat ini: nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat perekonomian. Ya, bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Gaza, Rafah, bagaimana mereka kehilangan kenikmatan tiga ini. Ya, hilang dari mereka nikmat keamanan, hilang dari mereka nikmat kesehatan. Ya, banyak yang sakit tidak tertangani, banyak yang terluka bahkan meninggal dunia. Yang ketiga, ya, apalagi nikmat
perekonomian, banyak yang kelaparan, tidak ada yang dimakan. Oleh karenanya, ya hendaknya bagi kita sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat ini nikmat yang sangat mahal harganya. Ya, nikmat yang sangat mahal. Terlebih yang menjadi pembahasan kita yaitu nikmat apa? Keamanan. Ini nikmat yang paling mahal. Kenapa? Ya, buktinya di dalam hadis ini disebut nomor 1 oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nikmat kesehatan, sebelum nikmat perekonomian, yang pertama kali disebut oleh Nabi adalah nikmat keamanan. Begitu juga dalam Al-Quran, ketika Allah SWT menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Al-Baqarah ayat 126, kata Allah SWT, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Minta keamanan negara dulu, baru kemudian dan berikanlah ya kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Makanan, buah-buahan. Jadi minta keamanan dulu sebelum minta apa? Minuman, sebelum minta makanan, buah-buahan. Yang diminta pertama oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Keamanan. Kenapa? Karena tidak ada artinya nikmat makanan, minuman kalau seorang tidak mendapatkan keamanan. Kita nggak bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum kalau kita dihantui dengan ya peperangan, dihantui dengan ketakutan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah memahami betul bahwa ya keamanan suatu negara itu adalah nikmat yang sangat mahal harganya. Dari sini kita faham kenapa Islam sangat menekankan kepada kita untuk ya taat kepada para pemimpin, dilarang secara keras memberontak para pemimpin. Ya, kita dianjurkan untuk sabar ketika para pemimpin melakukan apa? Kedzaliman, tidak kudeta, tidak memberontak. Bahkan kita dianjurkan untuk apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena sekali lagi mahalnya keamanan. Karena ketika kita kudeta, ketika seorang kemudian memberontak para pemimpin, hilanglah keamanan negara tersebut. Sejarah membuktikan tidak ada satu pemberontakan pun yang dilakukan kecuali ya kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Nah, dan keamanan negara ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini bisa diraih apabila kita mengikuti aturan-aturan agama Islam. Meraih keamanan negara bukan hanya dengan kecanggihan ya alat teknologi persenjataannya, bukan dengan kuatnya tentaranya. Banyak negara-negara kafir alat perangnya canggih, ya tentaranya terlatih, tapi nggak aman, ya aman. Apa yang membuat aman? Yang membuat aman satu adalah tauhid dan iman. Ini kunci yang paling utama. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan. Zalim di sini maksudnya adalah syirik sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis. Maka bagi mereka keamanan, yakni orang-orang yang merawat tauhid mereka, menjaga kemurnian tauhid mereka dari noda-noda syirik, bagi mereka adalah keamanan. Keamanan di dunia, lebih-lebih nanti keamanan di akhirat. Oleh karenanya kalau kita ingin negara kita negara aman, sebarkan tauhid pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Ya, tanpa tauhid, tanpa iman, maka
ya tidak mungkin terwujudkan negara yang aman. Yang kedua, doa. Jangan lupa doakan negeri kita, ya, dan negeri kaum muslimin dimanapun berada. Karena yang memberikan keamanan kepada suatu negara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat Nabi Ibrahim tadi dalam surat Al-Baqarah, dia berdoa apa? Ya, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, daripada kita mencela negeri kita sendiri, mencela pemerintahnya, ya, yang hanya akan menambah saldo dosa kita, mendingan kita apa? Doakan kebaikan untuk, ya, negeri kita agar diberkahi oleh Allah, agar diberi keamanan, ya. Yang ketiga adalah hendaknya bagi kita ayyul ikhwah taat kepada para pemimpin. Dan ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada para pemimpin, tidak memberontak para pemimpin, tidak kudeta mereka, sabar atas kekurangan-kekurangan para pemimpin. Dan ini prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam akidah mereka. Kenapa? Karena dengan taat kepada para pemimpin akan terwujudkan keamanan. Makanya yang sudah pernah kita bahas juga, hadis tentang wasiat Nabi, wasiat perpisahan. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwa was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada para pemimpin, walaupun pemimpin tersebut budak. Padahal budak nggak boleh jadi pemimpin, ya, tidak memenuhi kriteria dalam pemimpin Islam. Tapi kalau dia sudah terangkat, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Demi apa? Demi terwujudnya keamanan suatu negara. Karena kalau negaranya aman, kita bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Kita nggak mungkin bisa beribadah dengan nyaman kalau negaranya nggak aman. Apa mungkin kita bisa ngaji seperti ini, ya, di Masjidil Aziz dengan nyaman, ya, dengan damai, kalau keadaannya mencekam? Nggak mungkin. Masih ingat pas corona nggak boleh ada kajian, ya kan? Nggak boleh ada kajian. Oleh karenanya keamanan suatu negara itu apa? Penting sekali. Dan di antara kiat juga agar negara itu aman adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dengan adil. Ya, Islam sangat menjaga 5 hal. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga nasab. 5 hal pokok yang sangat dijaga di dalam agama Islam. Ya, maka kalau kita pengen negara itu aman, maka harus menjaga 5 hal ini juga. Jangan biarkan orang-orang yang mempermainkan agama, ya, penista-penista agama, itu mestinya apa? Diamankan. Ya, sekarang macam-macam orang. Ada yang ngaku ketemu Nabi Khidir, ya, punya bahasa Suryani, ya, banyak orang gila sekarang. Ya, ada yang katanya ada goa tembus Mekah, ya, Masya Allah, nggak perlu antri. Nah, perlu disampaikan ke Raja Salman itu, biar ada terobosan. Nah, sekarang banyak orang-orang yang mempermainkan agama seperti ini, harusnya diamankan. Lebih-lebih menjaga nyawa. Sekarang ini banyak juga aksi-aksi pembunuhan, ya, brutal, ya, penusukan, termasuk di Bandung ini, geng-geng motor. Ini harusnya diamankan, ditegakkan hukum yang adil kepada mereka, supaya, ya, nyawa manusia tidak dipermainkan. Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda Allah min qatli muslimin bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Baik, di antara kiat juga ayyul ihwah agar kita menjaga keamanan negeri kita
adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur. Makanya tadi syukur digelari dengan Al-Hafidh, penjaga. Supaya nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan kita merayakan perayaan-perayaan, ya, huru-hara, foya-foya, bukan. Tapi syukur diwujudkan dengan 3 hal. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati kita meyakini bahwa ini semata-mata dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Dengan lisan kita selalu menyanjung, mengucapkan alhamdulillah. Dan dengan anggota badan, yakni kita gunakan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan apa? Ibadah kita kepada Allah, menjadikan kita semakin dekat sama Allah SWT. Jangan sampai kita diberi nikmat oleh Allah keamanan seperti ini, malah kita balas dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fa iya niqmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah SWT, maka itu adalah bencana, petaka. Makanya Allah menceritakan dalam surat An-Nahl ayat 112, wa dharaballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rahadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu. Kata Allah SWT, Allah memberikan perumpamaan, ada sebuah desa yang aman, sentosa, rizkinya datang dari segala penjuru, dari segala arah. Tapi ternyata dia kufur kepada Allah SWT, yakni tidak bersyukur kepada Allah. Tidak semakin beribadah kepada Allah SWT, semakin jauh dari ibadah kepada Allah SWT. Maka Allah ganti nikmat tersebut dengan kelaparan dan ketakutan. Ya, makanya terkadang sebagian orang sering ngeluh Indonesia negeri yang ya gemah ripah loh jinawi, ya kita cuma pasang tongkat ini aja langsung jadi tumbuhan. Tapi kenapa semuanya pada mahal? Keberkahan. Lihat Saudi misalkan, Arab gersang. Kalau dari sisi pemandangan, kalau dari sisi kekayaan alam, Indonesia jauh lebih menjanjikan. Ya, tapi di sana serba gratis. Ya, sekarang malah katanya kuliah mahal, ya, tambah mahal. Di sana kuliah gratis, 1000%. Ya, orang bahkan yang aneh di Madinah itu, ya, yang aneh, yang dari luar gratis, yang orang dalam yang masuk Madinah, Universitas Madinah malah ada bayarnya malah ada bayarnya. Tapi intinya ayyul ihwah, ini kiat-kiat agar kita apa? Bersyukur, agar kita menjaga keamanan negeri kita. Berikutnya, hadis yang ke-19, jangan gegabah mengvonis kafir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayati Muslim idza kaffara rajulu akhah faqad ba'a biha ahaduhuma. Seorang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir dan ternyata tidak, maka akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita ancaman dan peringatan agar kita tidak gegabah, tidak sembrono dalam mengvonis kafir kepada saudara kita sesama muslim. Jadi jangan gampang-gampang mengkafirkan. Wah, ini di luar jamaah kita kafir, ya, ini melakukan dosa ini, oh kafir. Ini madhab khawarij, madhab khawarij yang melakukan pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Ini akidahnya khawarij. Makanya mereka mengkafirkan
Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah karena mereka perang, akhirnya dikafirkan. Ya, halal darahnya. Kalau udah halal darahnya berarti boleh dibunuh. Membunuhnya berarti jihad. Ya, kalau mati syahid, ditunggu para bidadari di surga. Dari sinilah ikhwan muncul paham-paham terorisme, pengeboman. Kenapa orang misalkan yang melakukan aksi pengeboman, bom bunuh diri, mereka berani melakukan seperti itu? Karena doktrin Khawarij. Bayangkan pembunuhan yang semua kita tahu bahwa pembunuhan itu termasuk dosa besar. Kita semuanya tahu. Tapi ada orang yang justru mengatakan pembunuhan dosa besar itu malah dijadikan sebagai jihad. Kenapa? Karena tadi ya, doktrin Khawarij. Karena menurut orang Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Kalau udah kafir berarti halal darahnya. Membunuhnya berarti jihad. Ya. Kalau kita terbunuh berarti syahid, ditunggu para bidadari di surga. Makanya mereka sampai berani apa? Ya, melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, pengeboman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dibom dianggap apa? Kafir. Pemerintah dianggap kafir, polisi dianggap kafir, ya, dan lain sebagainya. Dan ini paham yang sangat mengerikan. Makanya dulu para ulama ussalaf mereka memuji Allah Subhanahu wa taala kalau diselamatkan dari paham Khawarij. Seperti Imam Abul Aliyah. Beliau pernah mengatakan, "Qad an'ama Allahu alayya bi ni'matain." Ya, Allah memberikan kepada saya dua nikmat. La adri ayyuhuma a'dham. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih besar dan lebih agung. An hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyya. Yang pertama, Allah menjadikan saya orang Islam, nikmat Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan saya kelompok Haruriyah. Apa Haruriyah itu? Khawarij. Harura itu tempat berkumpulnya orang Khawarij dulu ketika mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Hanya Khawarij disebut Haruriyah karena dulu mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura sebelum mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ngeri paham Khawarij itu. Dan paham Khawarij ayyul ikhwah dibangun cirinya pada tiga hal. Kalau tiga hal ini ada pada seseorang berarti dia memiliki paham Khawarij. Jangan tertipu dengan pergantian nama. Ya, pergantian nama. Pergantian nama itu nggak penting. Ya, kalau antum sudah tahu tentang pemikirannya, ya ini berarti pemikiran Khawarij. Walaupun orang tersebut mungkin kalau kita bilang ente pemahamannya Khawarij, mungkin dia nggak terima. Seperti para ulama, ya, ketika menghukumi ISIS, wah itu paham Khawarij, karena mereka ciri-ciri Khawarij ada pada mereka. ISISnya nggak terima, kami bukan Khawarij. Jadi nggak penting nerima atau tidak. Yang paling penting kita ngerti tentang apa? Ciri, ya, ciri pemahamannya. Ciri Khawarij itu satu, tadi, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar, gampang mengkafirkan, ya, gampang mengkafirkan. Yang kedua, memberontak, ya, pemimpin, memberontak pemimpin. Dan yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Jika tiga ciri ini ada pada seseorang, maka berarti dia adalah seorang Khawarij. Ya, walaupun dia mungkin nggak mau kalau kita bilangin apa? Khawarij. Ya, taib. Intinya hadis ini ayyul ikhwah, ya, memberikan kepada kita peringatan, jangan gegabah dalam mengkafirkan. Hati-hati. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kita mengkafirkan saudara kita, sedangkan dia tidak layak untuk dikafirkan, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebab, ikhwan, ya, konsekuensi pengkafiran itu berat. Apa konsekuensi pengkafiran?
Orang kalau sudah dikafirkan berarti ya dia harus, misalkan kalau dia seorang suami, berarti dia harus menceraikan istrinya karena sudah beda agama. Kemudian kalau dia mati berarti tidak disolati, ya, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak saling mewarisi karena kafir, tidak mewarisi, ya, dan tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Itu konsekuensi di dunia. Konsekuensi di akhirat, kalau dia kafir berarti kekal di neraka selama-lamanya. Ya, jadi konsekuensinya apa? Berat kalau mengkafirkan itu. Makanya kita harus hati-hati. Hukum asal seorang muslim adalah muslim. Tidak boleh kita mengkafirkan kecuali kalau kita memiliki argumen yang kuat, argumen yang jelas, sejelas matahari di siang bolong. Kalau kita punya argumen, hujjah yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, dan antum adalah seorang orang alim, orang ulama yang mengerti tentang kaidah-kaidah dalam pengkafiran, ya, bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, silakan. Ya, bukan berarti nggak boleh mengkafirkan sama sekali, tidak. Manusia atau kelompok dalam masalah takfir, pengkafiran itu ada 3. Yang pertama, yang gampang mengkafirkan, ya, gampang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini paham Khawarij, dikit-dikit kafir, sehingga mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dulu pernah dikisahkan ada 2 orang Khawarij sedang tawaf di Ka'bah. Dia mengatakan, semua yang di sini masuk neraka kecuali kita berdua saja. Akhirnya temannya mengatakan, masa sih surga yang luasnya seluas langit dan bumi cuma kita berdua saja yang masuk? Akhirnya, wallahi saya taubat dari paham Khawarij ini. Ya. Nah, yang kedua, orang yang meniadakan pengkafiran, jadi nggak boleh mengkafirkan sama sekali. Ini paham Murji'ah. Walaupun dia melakukan hal-hal yang parah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, nggak boleh dikafirkan. Walaupun dia ngaku Tuhan, walaupun dia ngaku Nabi, misalkan, selama dia syahadat berarti apa? Nggak boleh dikafirkan. Ini paham Murji'ah. Ya, menolak mengkafirkan secara mutlak. Ini juga keliru. Paham yang ketiga, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan. Ya, tidak gegabah dalam mengkafirkan. Kalaupun mereka mengkafirkan dengan adil. Mereka mengkafirkan dengan hujjah, dengan ilmu. Ada kaidah-kaidahnya, rambu-rambunya. Dan itu tidak mudah. Makanya kata para ulama, yang berhak untuk mengkafirkan secara individu itu adalah para ulama atau para penuntut ilmu yang kuat. Adapun orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu, tidak boleh bagi mereka untuk terjun di dalam pengkafiran, karena mereka nggak punya ilmu. Karena tidak semua orang yang terjatuh di dalam kekufuran langsung divonis kafir. Nanti ada kaidah-kaidahnya, syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Masih ingat dulu ada seorang yang mengatakan, saking senengnya dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Kalimat kufur apa tidak itu? Kufur. Tapi apakah dikafirkan oleh Nabi? Tidak, karena dia salah ngomong. Ahta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena seneng sekali. Itu kan tentang seorang yang berada di tengah padang pasir, terus unta sama bekalnya semuanya hilang, dia putus asa, nyari nggak ketemu, istirahat, ternyata apa? Ketemu. Ya, saking senengnya dia mengatakan tadi, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Rabb. Itu kalimat kufur. Tapi Nabi mengatakan ahta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong. Salah ngomong. Aslinya bagaimana? Ya Allah, engkau Rabbku, saya adalah hambamu. Salah ngomong, tidak dikafirkan. Karena nggak ada kesengajaan. Artinya tidak semua orang
yang melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran, langsung divonis apa? Kafir. Karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan di sana juga ada penghalang-penghalang yang harus dijauhi. Ya, baik. Intinya hadis ini adalah ancaman bagi kita, peringatan bagi kita, jangan gegabah mengvonis kafir. Ya, jangan gegabah mengvonis kafir. Harus hati-hati, ya, harus berdasarkan ilmu, harus adil. Lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dikafirkan oleh orang Khawarij mengkafirkan Ahlus Sunnah. Tapi apakah Ahlus Sunnah mengkafirkan Khawarij? Tidak. Ya, kenapa? Karena pengkafiran itu adalah hak Allah, bukan sesuai hawa nafsu manusia. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berikutnya hadis yang ke-20. Lemah lembut, tenang dan tidak tergesa-gesa. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu inna Allaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT mencintai kelembutan dalam segala urusan. Ya, dalam segala urusan. Tapi hadis ini memberikan kepada kita faedah pertama, yaitu hendaknya bagi kita lemah lembut dalam segala urusan kita. Ya, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Terutama ayyul ikhwah dalam dakwah, lebih-lebih zaman kita sekarang, banyak masyarakat kita yang masih jahil tentang agama, sehingga apabila kita menyampaikan dengan keras, kasar, maka ini akan membuat mereka lari dari dakwah. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, keras, mereka akan bubar dari kamu. Kalau itu kepada Nabi Muhammad SAW dan masyarakatnya adalah para sahabat Nabi SAW, lantas bagaimana dengan kita? Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah mengedepankan kelemah lembutan dalam ilmu, dalam dakwah. Hendaknya bagi kita untuk lemah lembut, memilih kata-kata yang hikmah, ya, karena dakwah ini kita sampaikan dengan lemah lembut saja belum tentu orang nerima. Antum sampaikan dengan pelan-pelan, antum sampaikan dengan lembut, selembut kapas sekalipun, belum tentu mereka nerima. Apalagi kalau disampaikan dengan cara yang kasar, keras. Kata Syekhul Albani rahimahullah, inna da'watana da'watul haq wal haqqu ala nufusi sakil fa kaifa idza adhafta siqalal haqqi ma'a siqalil uslu. Sesungguhnya dakwah kita ini dakwah yang hak, dakwah yang benar. Tapi kebenaran itu berat dan pahit diterima oleh masyarakat. Lantas bagaimana jika kamu tambahkan lagi beratnya kebenaran, pahitnya kebenaran dengan cara kamu yang kasar dalam menyampaikan? Ya, ini tambah berat lagi orang menerima. Terkadang orang itu tidak menerima nasihat atau dakwah kita bukan karena menolak kebenaran, tetapi cara penyampaian kita yang keliru. Oleh karenanya dalam berdakwah ya diperlukan ilmu, diperlukan hikmah, lemah lembut, sabar. Ya, tidak boleh dengan kasar, keras. Nah, lebih-lebih ayyuhal ikhwah lemah lembut di antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
hendaknya bagi kita untuk saling lemah lembut, hendaknya bagi kita untuk saling menyayangi di antara kita. Ya, kalau kepada orang lain saja kita harus lemah lembut, apalagi sesama kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya ahlas sunnah taraffaku fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, hendaknya kalian saling berlemah lembut di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kita ini udah sedikit, jangan sampai kemudian apa? Tengkar, permusuhan di antara kita. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau antum belajar nahwu, ada kaidah al-musaghhar la yusaghhar. Isim yang sudah ditasghir, dikecilkan, nggak bisa dikecilkan lagi. Talibun, artinya apa talibun itu? Penuntut ilmu, santri, murid. Kalau santri kecil, tuwailibun. Nah, kita ini tuwailibun semuanya. Santri kecil, penuntut ilmu kecil. Kalau sudah tuwailibun, nggak bisa dikecilin lagi. Kitabun, kalau dikecilin, kutayyibun, kitab kecil. Kalau sudah kutayyibun, nggak bisa dikecilin lagi. Kita pun demikian. Kita ini jumlahnya udah kecil. Kita ini jumlahnya sedikit. Jangan sampai kita yang udah sedikit, nah, cakar-cakaran antara satu dengan yang lain, tengkar antara satu dengan yang lain, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian juga di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya tadi, tidak boleh lemah lembut, berarti kita tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Ya, tidak boleh tergesa-gesa dalam segala urusan. Terutama ya untuk para pemuda yang memiliki semangat membara, gampang terprovokasi. Makanya agama itu bukan cuma sekedar semangat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau agama itu hanya sekedar dengan semangat, alul bid'ah benar semuanya. Karena mereka semuanya punya semangat. Tapi patokan kebenaran itu tidak dilihat dari semangat. Ya, tapi patokan kebenaran itu adalah yang sesuai dengan dalil. Ya, yang sesuai dengan dalil, yang ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting. Terkadang kita pinginnya tergesa-gesa, termasuk di dalam dakwah, di dalam mengingkari kemungkaran, pinginnya tergesa-gesa, sehingga malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nggak sabar. Ya, termasuk orang-orang yang misalkan mengingkari pemerintah, kudeta, demo, itu tidak sabar. Ya, pinginnya tergesa-gesa, akhirnya malah apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Al-ajalatu minasyaitan, al-anatu minallah. Yap, tenang itu adalah dari Allah SWT. Sedangkan tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Maka hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita agar bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, terutama saat fitnah melanda. Ketika banyak fitnah melanda, jangan tergesa-gesa. Karena orang ketika fitnah terjadi, itu biasanya gampang terpancing emosinya, gampang terprovokasi. Ya, terutama orang-orang awam. Oleh karenanya dahulu para ulama mengatakan al-fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu kalau pertama kali datang, orang alim bisa mengetahuinya. Jadi sudah dari tanda-tandanya aja sudah kelihatan, karena mereka punya ilmu. Ya, tapi kalau sudah selesai, semua orang jahil pun mengetahuinya. Kalau udah hancur, kalau sudah hilang nyawa, baru semua orang tahu. Orang-orang jahil pun tahu. Yang paling penting adalah apa? Ketika pertama kali datang. Karena terkadang fitnah kalau sudah terjadi susah dibendung.
Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, fitnah itu apabila sudah terjadi maka orang pinter pun menjadi bodoh, nggak bisa untuk menangkisnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian dari fitnah yang tidak menimpa kepada orang yang zalim saja. Orang yang nggak salah pun akhirnya apa? Kena. Nah, intinya hadis ini ayyul ikhwah mengajarkan kepada kita agar kita apa? Berlemah lembut, terutama dalam dunia dakwah, dalam mengingkari kemungkaran. Yang kedua, agar kita bersikap apa? Tenang, tidak tergesa-gesa dalam segala urusan. Nah, berikutnya hulu, ekstrim, faktor kehancuran. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasul sallam bersabda, ya ayyuhan nas iyyakum wal huluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al huluwu fid din. Wahai sekalian manusia, waspadalah kalian dari sikap hulu. Hulu itu berlebih-lebihan dalam agama, karena sikap berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sababul wurudnya, sababul wurud itu kalau ayat sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud, sebabnya itu masalah haji. Masalah haji. Ketika Nabi SAW melihat ada beberapa sahabat melempar jamarot pakai batu besar. Padahal jamarot itu kalau kita melempar jamarot pakai apa? Kerikil kecil aja, seperti ketapel, yakni tidak terlalu apa? Besar. Jangan yang segini, ya. Orang kadang melempar jamarot itu kadang ngawur, kadang ada yang pakai sandal, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai botol, ya. Jadi kerikil. Ya. Ketika Nabi SAW melihat ada beberapa sahabat pakai batu besar, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, seraya mengatakan, limisli hadza farmu. Seperti inilah hendaknya kalian apa? Melempar. Lalu mengatakan hadis ini, ayyuhan nas iyyakum wal hulu. Ya, hati-hati kalian dalam berlebih-lebihan. Hadis ini walaupun sebabnya adalah masalah haji, tapi para ulama mengatakan ini mencakup umum. Karena dalam kaidah itu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafadznya. Ya, bukan khusus sebabnya. Sebabnya masalah haji. Tapi bukan masalah bukan berarti kemudian ini khusus masalah haji saja, larangan ini tidak. Hadis ini mencakup apa? Umum. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau saja dalam masalah melempar jamarot saja kita nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi masalah yang lebih besar. Misalkan berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, nggak boleh. Ya, bahkan ini adalah sarana paling utama yang mengantarkan orang kemudian terjerumus kepada kesyirikan. Lihat kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka terjerumus di dalam kesyirikan karena apa? Hulu kepada orang-orang saleh. Ya, Wad, Suwa dan lain, Yaghus. Ini orang-orang soleh yang hidup di zamannya Nabi Nuh. Akhirnya kemudian lambat laun mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Ya, termasuk sekarang berlebih-lebihan kepada orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang dianggap ya kiai, habib, ya dan sebagainya. Jangan berlebih-lebihan. Sampai ketika meninggal dunia, mereka apa? Ngusap-ngusap nisannya, kuburannya, ya, bahkan berdoa kepada kuburannya tersebut. Hulu. Ya, betapa banyak orang terjerumus di dalam kesyirikan karena si hulu tadi, berlebih-lebihan. Ya, maka kita harus waspada. Kalau melempar jamarot saja kita nggak boleh hulu, apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah
pengkafiran, sehingga berpotensi kepada pertumpahan darah, menghalalkan darah kaum muslimin. Kita bisa bayangkan, melempar jamarat saja nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi kepada yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, oleh karenanya, ikhwani, hati-hati dari sikap hulu. Tidaklah orang hulu, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah, ya, person individu orang, kecuali dia akan binasa sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, ya, bukan termasuk hulu kalau orang itu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama. Jangan nanti dibilang, ya, orang misalkan jenggotan berarti apa? Hulu ini. Karena sekarang banyak orang dibilang, oh ini radikal ini, ya, ekstrim, ya, celananya cingkrang dibilang apa? Hulu ini, ekstrim ini, radikal, ya. Kalau perempuannya kemudian apa? Cadaran, wah ini hulu. Tidak. Bedakan antara berpegang teguh dengan prinsip agama dengan hulu. Hulu itu melampaui batas. Adapun berpegang teguh dengan agama, maka itu bukan termasuk hulu sama sekali. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Pegang erat-erat dengan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Justru ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ada sebagian orang, ya, menyalahartikan hulu ini, menyalahartikan hulu. Dianggap berpegang teguh dengan Sunnah itu dianggap apa? Hulu. Ya, jenggotan ini hulu ini. Bahkan dibilang ini tanda-tanda radikal, tanda-tanda teroris. Bahkan ada yang bilang ini tanda-tanda teroris kalau softnya rapat, ya, kalau khutbah innal hamdalillah, ya, macam-macam. Nanti orang kalau rajin sholat berjamaah berarti teroris pula, ya. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, itu bukan termasuk hulu. Yang dimaksud hulu adalah melampaui batas, ya, melampaui batas. Berarti kalau melampaui batas itu berarti sudah, ya, di luar dari berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, setan di dalam menggelincirkan anak Adam memiliki dua cara. Jerat-jerat setan itu dua cara. Satu, yaitu hulu, berlebihan. Dua, meremehkan. Ya, meremehkan. Terkadang orang dijerat oleh setan dalam masalah apa? Hulu. Ya, berlebihan. Tapi ada yang dijerat oleh setan dengan perangkap apa? Meremehkan. Makanya kita harus apa? Pertengahan, wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan itu maksudnya apa? Jangan berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Contoh kasus tadi seperti dalam masalah apa? Dalam masalah pengkafiran. Jangan berlebihan seperti orang-orang Khawarij yang gegabah dalam mengkafirkan, tapi juga jangan meremehkan seperti orang Murji'ah yang kemudian apa? Ya, melarang pengkafiran secara mutlak. Ya. Baik. Berikutnya, pengeboman dan bom bunuh diri, apakah termasuk jihad? An Abdurrahman bin Abi Layla qal, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini adalah salah seorang tabi'in, ya. Haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi menceritakan kami. Tidak disebutkan sahabatnya siapa. Para sahabat. Tidak disebutkan siapa sahabatnya. Ini namanya apa? Mubham. Kalau tidak disebutkan nama sahabatnya, nama rawinya berarti mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah apabila seorang rawi tidak disebutkan namanya. Tapi mubham di dalam hadis ini tidak mencederai kesohihan suatu hadis.
Kenapa? Karena yang tidak disebut namanya di sini sahabat. Sahabat itu baik disebut namanya atau enggak disebut namanya, hadisnya tetap diterima. Kenapa? Karena semua sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Dan ini kelebihan para sahabat Nabi. Kalau di bawahnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kalau nggak disebutkan namanya nggak diterima hadisnya. Tapi khusus para sahabat Nabi SAW, walaupun nggak disebutkan namanya, diterima hadisnya. Karena Allah yang merekomendasikan mereka. Baik. Para sahabat Nabi menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti saudara muslim lainnya. Membuat panik, membuat takut saudaranya yang lain, maka ini tidak diperkenankan. Maka hadis ini ayyul ihwa ya, berisi atau memberikan manfaat kepada kita larangan membuat panik, membuat takut saudara kita sesama muslim. Ya. Membuat panik, membuat takut saudara kita itu haram, karena Nabi mengatakan la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim. Ya, karena membuat panik saudara kita itu berarti sama saja ya mensukseskan salah satu program setan. Setan itu pengen supaya kita itu panik, takut. Padahal kita ya tidak boleh untuk panik kecuali hanya tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat panik saudara kita nggak boleh. Termasuk membuat panik banyak melakukan apa? Tadi aksi bom bunuh diri, ya, aksi pengeboman, bikin panik. Akhirnya orang merasa apa? Ya, tidak nyaman, takut. Makanya aksi-aksi pengeboman dan bom bunuh diri ini terlarang di dalam agama Islam. Ya, satu karena membuat apa? Takut kaum muslimin, membuat panik kaum muslimin. Ya. Yang kedua, menghilangkan keamanan. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa keamanan itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang harus kita jaga. Ya, sedangkan kalau aksi-aksi pengeboman, bom bunuh diri ini membuat hilang keamanan tersebut. Yang ketiga, ya, menghilangkan nyawa. Betapa banyak nyawa hilang, kemudian hancur bangunan-bangunan, harta, ya. Apalagi kalau itu bunuh diri sampai menghilangkan nyawa, ya, itu termasuk dosa besar. Kalau itu pembunuhan, maka itu dosa yang sangat besar setelah syirik. Karena dosa paling besar setelah syirik itu adalah pembunuhan. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak mengetahui dosa paling besar setelah syirik daripada pembunuhan. Kalau itu bunuh diri juga dilarang, dosa besar juga. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Masya Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Orang yang bunuh diri itu berarti nggak sayang sama dirinya. Allah melarang kita dari bunuh diri. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada apa? Sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, di antara dampak negatifnya juga aksi-aksi pengeboman dan bunuh diri ini adalah menodai keindahan agama Islam. Ya, menodai keindahan agama Islam. Islam akhirnya apa? Ya, dijelek-jelekkan terutama oleh non-muslim. Wah, ini ya agama kalian ya teroris dan sebagainya, ya, suka ngebom dan sebagainya. Ini pengkhianatan, ini kezaliman. Akhirnya yang disalahkan adalah apa? Islam. Padahal yang salah adalah orangnya. Bedakan Islam ya sama orang Islamnya. Apa yang dilakukan oleh orang Islam belum tentu dibenarkan oleh Islam. Sekarang ada misalkan orang Muslim mencuri, ada apa tidak? Ada. Apakah itu dibenarkan oleh agama Islam? Tidak.
Orang Muslim berzina ada, tapi apakah itu dibenarkan? Demikian juga. Tapi ya itulah orang-orang non Muslim memiliki celah untuk menuding Islam ya dari perbuatan sebagian kalangan. Jadi intinya hadis ini melarang kita dari segala hal yang membuat panik, takut, termasuk yaitu aksi-aksi pengeboman, pembunuh diri, dan ini sama sekali bukan termasuk jihad. Banyak orang ya mengira melakukan perbuatan jihad padahal itu jahat. Ya, bukan jihad, tapi apa? Jahat. Ya, kudeta dibilang jihad. Ya, pengeboman, pembunuh diri dibilang jihad. Padahal itu bukan jihad sama sekali. Oleh karenanya pembahasan tentang jihad itu pembahasan yang harus berdasarkan dengan ilmu, tidak boleh hanya dengan semangat semata. Menarik, pernah ada seorang ulama ditanya, kenapa bab jihad itu ditaruh di akhir? Kenapa nggak ditaruh di awal? Ditaruh di akhir. Yang di awal itu toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli gitu ya. Jihad itu terakhir dalam kitab-kitab fikih. Jawabannya apa? Supaya orang yang berbicara tentang jihad adalah orang yang memiliki apa? Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ya, ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan. Jangan sampai berbicara tentang jihad dia bab toharoh aja belum khatam. Ya, sekarang banyak orang cuma semangat bahas jihad tapi dia ya untuk pembahasan tentang masalah toharoh dan sholat saja nggak ngerti. Ya, nah gini. Taib. Termasuk hal yang membuat panik saudara kita juga sekarang yang lagi marak juga, misalkan apa? Ya, apa? Oh, ngeprank, iya. Apa? Prank. Ya, bercanda tapi apa? Ngeprank. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, makanya bercanda itu ada batasannya. Salah satu batasannya adalah tidak boleh untuk membuat panik, membuat takut. Ya, makanya Nabi SAW melarang untuk menodongkan senjata kepada saudaranya walaupun bercanda. Man asyara ila ahihi bihadidatin la'anathal malaikah. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat melaknatnya walaupun bercanda. Ya, nggak boleh. Termasuk sekarang yang banyak juga yaitu apa? Membikin panik saudara, ya, saudaranya adalah aksi-aksi apa? Penusukan, ya. Ya, banyak ini sekarang. Ini termasuk apa? Masuk di dalam hadis yang mulia ini. Akhirnya orang takut mau lewat, waduh, ini nanti ditusuk ini sama orang, ya, geng motor dan sebagainya. Ya, ini perlu ditertibkan. Tapi berikutnya memahami perbedaan pendapat. An Amr bin al-As radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu yaqul idza hakama al-hakim fajtahada summa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada summa ahta'a falahu ajrun. Apabila salah seorang hakim telah ijtihad, berusaha mencari kebenaran, lalu dia benar, maka dia meraih 2 pahala. Jika dia berhukum berdasarkan ijtihad lalu salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini ayyul ikhwa terkait tentang seorang hakim yang sudah ijtihad. Ijtihad itu artinya dia sudah berupaya, ya, sudah berusaha untuk memberikan keputusan yang terbaik. Kalau ternyata keputusannya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau keputusannya ternyata salah, maka dia dapat 1 pahala. Kenapa dia tetap dapat pahala padahal dia salah? Karena dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik. Hadis ini yang menjadi pembahasan kita menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memahami perbedaan pendapat. Makanya perbedaan pendapat itu, khilaf, itu ada 2 macam. Pertama,
khilaf atau perbedaan yang diperbolehkan, yaitu masalah-masalah yang tidak ada dalilnya secara jelas, atau ada dalilnya dan masing-masing dalilnya apa? Kuat. Maka di sini ini disebut oleh para ulama dengan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap, ya, dianggap. Seperti kebanyakan masalah-masalah fikih. Misalkan, di mana kita menaruh tangan kita setelah ruku, yakni saat i'tidal. Apakah sedekap seperti ini ataukah lurus? Tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan, ya, menaruh tangannya di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, ya, berdasarkan keumuman hadis. Berdasarkan keumuman hadis bahwa Rasulullah apabila berdiri, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Apabila berdiri, berarti ini umum, baik sebelum ruku ataupun sesudah ruku. Sebagian para ulama mengatakan, ya, lurus. Ya, gini aja. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dada setelah ruku. Maka kembali kepada asal, katanya asalnya begini, katanya. Ya, asalnya begini. Antum sebelum takbiratul ihram begini. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Intinya ini masalah apa? Perbedaan pendapat. Kalau pendapat yang pertama tadi Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, ya, intinya ini perbedaan pendapat. Apa sebabnya? Tidak ada dalil yang jelas. Maka dalam perbedaan seperti ini kita harus berlapang dada. Ya, kita harus dewasa. Tidak boleh saling menyesatkan. Ya, tidak boleh kita saling membid'ahkan. Wah, ini, ya, untuk ahlul bid'ah ini beda dengan saya, misalkan. Atau pas sholat sikut-sikutan gini, misalkan. Ya, gara-gara beda pendapat. Yang kedua, perbedaan yang tidak dianggap, yang tidak bisa ditoleransi, yaitu perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya. Sudah jelas dalilnya. Dan ini banyak contohnya. Ya, masalah-masalah yang sudah jelas tapi diselisihi oleh sebagian orang. Ini perselisihan seperti ini tidak dianggap. Seperti misalkan, ya, perselisihan orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Ya. Atau orang-orang liberal yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir. Makanya jangan sebut mereka kafir. Sebut aja WNI. Ya, sebut saja non-muslim, tapi jangan sebut mereka apa? Kafir, karena mereka tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini perselisihan yang tidak dianggap, karena para ulama sepakat bahwa Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir. Atau perselisihan orang-orang Mu'tazilah yang tidak menetapkan adanya siksa kubur. Orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, Hizbut Tahrir dan sebagainya, yang tidak percaya dengan adanya apa? Siksa kubur. Ini perselisihan yang tidak dianggap. Ya, masalahnya masalah yang sudah jelas dalilnya. Termasuk dalam masalah-masalah fikih, kalau memang sudah jelas dalilnya, maka tidak bisa untuk ditoleransi. Seperti misalkan masalah nikah mut'ah. Ini masalah fikih, tapi dalilnya sudah jelas. Ya, dalilnya sudah jelas. Para ulama pun sepakat bahwa nikah mut'ah haram. Ya, maka perselisihan orang Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Karena sudah jelas-jelas apa? Dalilnya. Ya. Termasuk misalkan halalnya misalkan ayam. Ayam itu halal, sudah sepakat para ulama. Ada sebagian orang mengatakan ayam haram misalkan. Maka ini perselisihannya tidak dianggap. Ya, perselisihannya tidak dianggap karena dalilnya sudah jelas dan sudah ada kesepakatan para ulama. Dari sini ayyuhal ikhwah, kita dapat memahami tentang fikih khilaf. Kapan kita berlapang dada, kapan kita toleransi,
terhadap perbedaan dan kapan kita tidak bertoleransi. Masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya, maka harus kita ingkari, kita harus tegas. Tidak ada semuanya benar, gitu, nggak ada, karena sudah jelas dalilnya. Tapi masalah-masalah yang tadi tidak ada dalil yang jelas, atau masalahnya masing-masing memiliki dalil yang kuat, maka di sini kita hadapi dengan apa? Lapang dada. Kita hadapi dengan dewasa. Tidak boleh saling bermusuhan. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama. Para ulama beda pendapat. Para sahabat juga beda pendapat. Dan ini penting. Terkadang kita sering bermusuhan gara-gara apa? Beda pendapat. Beda pendapat dalam masalah pemilu, tengkar. Beda pendapat dalam masalah misalkan video, boleh nggak divideokan apa tidak, tengkar. Sering kita berbeda pendapat, tapi kemudian apa? Masalahnya kedewasaan. Makanya kita harus semakin belajar, karena dengan kita semakin belajar, kita akan semakin dewasa dan berlapang dada. Kata Imam Ibnul Qayyim, ar-rajulu kullama ittasa'a ilmu ittasa'at rahmatuh. Orang itu kalau semakin berilmu, semakin matang ilmunya, maka dia akan semakin lapang dadanya. Bahkan kata Imam Qatadah, man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhul fik. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Kita aja kadang beda pendapat sama istri kita. Kita kadang beda pendapat sama ustadz kita, beda pendapat sama teman kita. Apakah setiap perbedaan mengharuskan kita bermusuhan? Tidak. Tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Kalau semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan, nggak ada yang namanya sahabat di dunia ini, nggak ada yang namanya saudara di dunia ini. Karena beda pendapat itu adalah suatu hal yang pasti terjadi. Tinggal kita tadi memahami kapan kita harus berlapang dada dan kapan kita tidak bertoleransi. Perbedaan-perbedaan yang sudah jelas dalilnya, maka tidak ada toleransi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tapi perbedaan masalah-masalah yang tidak jelas dalilnya, tidak ada dalil yang jelas, atau masing-masing memiliki argumen yang sangat kuat, maka di sini kita harus berlapang dada. Yang terakhir, hubungan akhlak dengan akidah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hubungan yang erat antara akhlak dan akidah. Orang yang paling sempurna imannya, iman, akidah, tauhid, yang paling baik akhlaknya. Berarti ada hubungan yang sangat erat antara keimanan, antara akidah dengan akhlak. Maka ini menunjukkan kepada kita, ayyul ihwa, bahwa akhlak termasuk bagian dari manhaj. Akhlak termasuk bagian dari iman. Akhlak termasuk bagian dari akidah. Sebagian orang kadang mengatakan nggak penting akhlak. Yang penting mah akidah, yang penting tauhid, akhlak nomor sekian. Meremehkan masalah akidah, ini tidak benar. Karena akhlak itu termasuk akidah. Akhlak itu termasuk manhaj, termasuk iman. Bahkan betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kepada kita untuk berhias diri dengan akhlak yang mulia. Banyak. Ketika Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan dalam kitab-kitab akidah, kalau kita baca kitab-kitab akidah,
yang ditulis oleh para ulama salaf seperti Al-Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya As-Sabuni, atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, ya, dan kitab-kitab yang lain yang membahas masalah akidah. Di akhir pembahasan biasanya membahas tentang akhlak. Itu menunjukkan bahwa akhlak termasuk bagian dari akidah. Ya, akhlak termasuk bagian dari akidah. Maka ini penting untuk diperhatikan, karena sebagian orang ya menganggap remeh masalah apa? Akhlak, ya, dan mengira bahwasanya akhlak bukan bagian dari manhaj, bukan bagian dari akidah, bukan bagian dari iman. Maka ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Makanya orang yang belajar manhaj, orang yang belajar akidah harus semakin baik apa? Akhlaknya. Semakin baik iman kita, semakin baik tauhid kita, harus semakin baik juga apa? Akhlak kita. Ya. Makanya perhatikan dalam hadis, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut." Terus kata Nabi, "Falyukrim jara, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ini akidah. Kemudian hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam, ini akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, ini akhlak. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, ini akidah. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ini akhlak. Maka korelasi hubungan antara akhlak dengan akidah sangat erat sekali. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan masalah apa? Akhlak, ya. Dan akhlak yang baik, ayyuhal ikhwah, terkumpul dalam 3 hal, dan sering kita ulang-ulang. Seperti kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajah. Ya, akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 hal. Pertama, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Kita suka berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Yang kedua, kaful adha, tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan anggota badan. Yang ketiga, wa talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Ya, salam, nyapa, ramah, jabat tangan dan sebagainya ketika bertemu dengan saudara kita. Baik, insyaallah taala itu yang bisa kita bahas. Kita akan lanjutkan insyaallah taala. Untuk yang kitab ini insyaallah taala kita lanjutkan setelah setelah Idul Adha. Adapun untuk pertemuan depan insyaallah taala kita membahas hadis-hadis Dzulhijjah karena momentum. Baik, sebelum kita tutup, ada yang bisa jawab, ada hadiah untuk yang bisa jawab. Hadiahnya mushaf Madinah, mahal ini. Daripada antum ke Madinah sana lebih mahal lagi malah. Tapi untuk yang akhwat dulu, ada mic-nya? Ada ya? Untuk yang akhwat, tadi kita sampaikan 5 keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Untuk mengingatkan kita, bentar lagi 10 awal bulan Dzulhijjah. Siapa yang bisa? Ada sebentar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, yaitu yang pertama, Allah bersumpah atas namanya. Itu menunjukkan keutamaan kalau Allah memuliakan waktu itu. Apa sumpahnya? Wal fajr. Wal fajr. Walayalin asr. Walayalin asr. Nah, ya. Walayalin asr, demi 10
hari. 10 hari di situ maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Taib. Yang kedua. Yang kedua, Allah mencintai hari-hari di 10 Zulhijjah. Itu Nah, di hari-hari sabda tersebut Rasulullah. hari yang paling dicintai. Dicintai Allah. Yang ketiga, lebih banyak membebaskan hambanya di hari Arafah, yaitu di salah satu di hari ke-9 Nah, ya. Zulhijjah. Yang keempat, Karena ada hari Arafah. ya. Nah, yang keempat. Yang keempat, di sanalah hari raya Idul Adha. Karena ada hari raya Idul Adha, Ya. yang merupakan hari paling agung di sisi Allah. Ya. Tapi yang kelima. Yang kelima, terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah besar. Taib, Masya Allah. Terkumpulnya ibadah-ibadah inti ya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Yang kedua, untuk akhwat juga. Untuk akhwat juga. Tadi kita sampaikan sebab-sebab kiat-kiat mendapatkan keamanan negara atau merawat keamanan negara. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kiat-kiat negara agar kita menjaga keamanan: 1. Bertauhid, 2. Berdoa, 3. Penegakan hukum, 4. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan, dan anggota badan. Tauhid, doa, terus apa? Yang ketiga? Taat pada pemimpin, Yang ketiga tadi kurang jelas tadi. penegakan hukum, taat pada pemimpin, Ustaz. Taat pada pemimpin dan Apa sengaja nggak menegakkan dijelaskan? hukum. Taat pada pemimpin dan Taat kepada pemimpin, nah gitu. Taat kepada Hukum. pemimpin. Taib, ahsant. Syukran. Barakallahu fiik. Taib, sekarang untuk yang ikhwan. Untuk yang ikhwan. Yang ikhwan ada tambahannya nih. Biar untuk pakai kopiah. Untuk yang ikhwan dapat juga lah. Untuk akhwat, mungkin untuk suaminya. Taib, untuk ikhwan. Sebutkan amalan-amalan inti di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, puasa. Nah, dianjurkan kita sejak tanggal 1 ya sampai tanggal 9. Terutama di tanggal 9 yaitu hari Arafah. Terus haji. Nah, haji dan umroh ya. Paket itu. Haji tamattu, umroh dan haji. Nah, yang ketiga kurban. Nah, terus memperbanyak takbir. Nah, memperbanyak zikir, takbiran. Ya, dan takbir ada 2 macam, mutlak dan muqayyad. Ya, adapun mutlak sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah dianjurkan bagi kita memperbanyak takbir. Adapun takbir muqayyad kapan? Sejak tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, setelah subuh sampai akhir hari tasyrik. Muqayyad itu setelah sholat. Setelah sholat. Kalau mutlak kapan saja. Kapan saja, tidak terikat dengan waktu. Ahsanta barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, satu lagi untuk ikhwan. Perbedaan pendapat ada berapa macam dan sebutkan contoh-contohnya. Nah, ada 2. Nah, yang diperbolehkan, yang ditoleransi. Taib, kalau dalilnya sama-sama kuat atau tidak ada dalil yang jelas dalam masalah itu. Seperti apa contohnya? Taib, seperti posisi tangan ketika i'tidal. Apakah sedekap ataukah lurus?
Ini tidak ada dalil yang jelas, maka kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Nah, ya, masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya, maka ini perselisihan yang tercela, perselisihan yang tidak dianggap. Seperti perselisihan orang liberal yang mengatakan semua agama sama. Seperti juga apa tadi kita contohkan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada siksa kubur misalkan. Perselisihan seperti ini tidak dianggap. Atau orang Syiah yang mengatakan nikah mut'ah boleh. Nikah mut'ah, kawin kontrak. Padahal para ulama sudah sepakat bahwa kawin kontrak itu haram. Ya, baik. Barakallahu fiik. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.